Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 yang akan mempresentasikan perbandingan laporan keuangan PT Bank BSI tahun 2022 dan 2023. Kelompok kami ada Aliana Serubis, Muhammad Rasya Putra Ikmalian, Muhammad Rafa Aldino, Widya Nur Hidayah, Alicia Andika Putri, dan Nabila Rianti Kirana. Yang pertama itu adalah latar belakang PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau biasa BSI menunjukkan kinerja keuangan kuat dengan pertumbuhan berkelanjutan selama 2022-2023. Tahun 2022 menjadi masa operasional penuh pasca merger, fokus pada sinergi untuk mempercepat pertumbuhan. Pada 2023, BSI sukses ekspansi bisnis, peningkatan laba aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga, serta efisiensi operasional. Ringkasan kinerja keuangan PT BSI 2022-2023, total aset naik sebesar 15,67% dari 305,73 triliun menjadi 353,62 triliun, menempatkan BSI sebagai bank umum terbesar ke-6 di Indonesia. Laba bersih tumbuh 33,88% menjadi 5,70 triliun, ekuitas peningkatan 15,62% dari 33,51 triliun menjadi 38,74 triliun. Didukung aksi koperasi right issue, pembiayaan bertambah menjadi 15,70% mencapai 240,3 triliun. Pembiayaan UMKM sebesar 45,5 triliun, dan pihak ketiga DPK naik 12,35% menjadi 293,8 triliun, menjadi fokus pada penguatan dana payroll, tabungan, dan fee-based income. Selanjutnya ada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia (TBK) BSI. Dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif. Setelah diterapkannya operasional Day One tanggal 1 November 2021, sepanjang tahun tersebut BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur, layanan, maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalakkan kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional. Selanjutnya ada tahun 2023. Tahun 2023 menjadi momen penting bagi Bank Syariah Indonesia. BSI dengan peningkatan kantor perwakilan di Dubai menjadi full branch, mendukung ekspansi pasar global dan target menjadi top 10 global Islamic Bank. BSI memperkuat jaringan internasional, mempercepat pengembangan layanan digital yang aman dan nyaman, serta menjaga keamanan data melalui manajemen risiko TI. Bank juga menerapkan bisnis community management dan memperkuat manajemen organisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, BSI terus mendukung UMKM naik kelas dan memperkuat Islamic ecosystem sebagai modal utama bersaing di pasar global, memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Di sini ada bukti kerjanya pada tahun 2023. Yang terusnya ada posisi keuangan, konsolidasian kas, total aset. Laporan ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang sehat pada tahun 2023. Total asetnya meningkat secara signifikan, yang didanai oleh peningkatan dana simpanan dari nasabah dan juga penguatan modal internal ekuitas.
keseimbangan antara jumlah aset dan jumlah liabilitas dana, sirkah temporer dan ekuitas menunjukkan bahwa laporan keuangan secara tradisi. Selanjutnya itu ada dana syirka temporer. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, PT Bank Syariah Indonesia (PBSI) atau BSI menunjukkan kinerja yang sangat solid dan bertumbuh secara signifikan sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset menjadi 353,62 triliun yang didorong oleh pertumbuhan dana simpanan nasabah serta lonjakan laba bersih yang mencapai 5,70 triliun, naik lebih dari 30% dari tahun sebelumnya. Kenaikan laba ini menunjukkan kemampuan BSI dalam meningkatkan pendapatan operasionalnya sekaligus mengelola beban usaha secara efisien yang indikasikan kesehatan dan profitabilitas perusahaan yang kuat. Selanjutnya ada laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan perubahan ekuitas konsolidasinya secara jelas menunjukkan penguatan modal BSI yang signifikan selama tahun 2023. Modal perusahaan berhasil tumbuh dari 33,50 triliun pada awal tahun menjadi 38,33 triliun di akhir tahun. Pertumbuhan modal yang sehat ini utamanya disokong oleh laba komprehensif tahun berjalan sebesar 5,73 triliun yang menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan perusahaan ditahan dan diinvestasikan kembali untuk memperkuat struktur permodalan BSI. Di sini saya akan melanjutkan ke arus kas kinerja saham. Laporan arus kas konsolidasi BSI menunjukkan dinamika pergerakan kas perusahaan selama tahun 2023 yang ditandai oleh ekspansi bisnis yang signifikan dari kegiatan operasional. Intinya, BSI berhasil menghasilkan arus kas masuk bersih senilai 2,04 triliun rupiah, membuktikan bahwa bisnis utamanya berjalan sehat dan potensial secara tunai. Namun, perusahaan melakukan investasi besar-besaran yang terlihat dari arus kas keluar untuk aktivitas investor sebesar 11,40 triliun yang menandakan adanya pembelian aset atau instrumen keuangan untuk menumbuhkan jangka panjang. Untuk mendapatkan ekspansi tersebut, BSI berhasil memperoleh dana segar dan dari aktivitas perjalanan sebesar 10,5 triliun secara keseluruhan. Meskipun adanya investasi besar, posisi BSI tetap terjaga dengan baik, ditutup dengan kenaikan kas bersih senilai 799,6 miliar, sehingga saldo kas akhir tahun mencapai 40,02 triliun rupiah. Selanjutnya ada rasio keuangan. CAR dan ROA serta ROE semuanya naik dari 2022 ke 2023. Yang artinya modal, profitabilitas, dan pengelolaan ekuitas bank semakin baik. NPF, gross, dan net menurun, artinya pembiayaan bermasalah semakin berkurang. BOPO dan CIR turun signifikan yang menunjukkan efisiensi operasional bank makin baik. FDR tetap stabil dan GWM mengalami sedikit perubahan. Dari semua keseluruhan data ini menampilkan kinerja keuangan BSI tahun 2023 yang lebih baik dan stabil dibandingkan tahun sebelumnya, memperlihatkan adanya pertumbuhan dari sisi kekuatan modal, kualitas pembiayaan, profitabilitas, sampai efisiensi operasional bank. Selanjutnya ada ikhtisar saham. Informasi keuangan triwulan BSI untuk tahun 2022 dan 2023 yang merinci kinerja bank setiap 3 bulan. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan BSI yang kuat tidak terjadi secara tiba-tiba di akhir tahun, melainkan dibangun secara konsisten dari kuartal ke kuartal. Terlihat jelas adanya tren pertumbuhan yang stabil pada metrik-metrik utama seperti total aset, total ekuitas, dan laba bersih di sepanjang tahun 2022 hingga 2023.
Rincian per kuartal ini mengkonfirmasi bahwa kinerja tahunan BSI impresif merupakan hasil dari pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat, yang dicatatkan secara bertahap di setiap periode triwulan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 dan 6. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.